Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun. Amin, amin, ya robbal alamin. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamnya, zaman yang kita alami saat ini. Ketiga kalinya di sini saya akan membawakan ceramah yang bertema jangan tinggalkan sholat. Untuk itu saya akan menyampaikan beberapa nasihat dari ulama untuk kita semuanya yang pernah merasa meninggalkan sholat atau sampai hari ini masih mengabaikan sholat atau bahkan masih sering meremehkan sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali hadis-hadis ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan jika kita membaca rukun Islam, sholat itu termasuk rukun kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tetapi dia tidak melaksanakan sholat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Bahkan di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali memberikan kalimat ancaman seperti fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Apa maksud dari orang yang lalai dalam sholatnya? Orang yang lalai dalam sholatnya adalah dia udah sholat tetapi sholatnya asal-asalan. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, orang yang sholatnya kadang dia lakukan, kadang ditinggalkan, orang yang sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun, orang yang tidak benar berwudunya atau bersucinya. Bagaimana dengan orang yang tidak sholat? Makanya Allah menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Bukan tidak sholat, tetapi malas dalam ibadah sholat. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa, wa idza qamu ila sholah qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dalam keadaan kusala, berdiri dalam keadaan bermalas-malasan. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Jangan-jangan kita termasuk orang yang kusala. Bahkan jelas-jelas kita melakukan ibadah itu. Seandainya jika kita termasuk orang-orang yang lalai atau orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Tertolak iman dan Islamnya di sisi Allah. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan kita dengan langit. Sholat adalah satu-satunya ikatan antara hamba dengan Allah. Sehingga jika kita meninggalkan sholat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita butuh, sementara kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan Allah? Misalnya ketika kita tidak mempunyai ikatan apa-apa dengan seseorang, bagaimana orang itu menolong kita? Begitu pula kita dengan Allah. Kalau ikatan dengan Allah kita putuskan, bagaimana kita meminta rezeki dari Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan dari Allah? Bagaimana kita meminta Allah memperhatikan dan mengurus kita? Padahal kita sendiri yang memutuskan ikatan dengan Allah. Satu-satunya kata ulama, ikatan antara hamba dengan Rabb-nya adalah as-shalah.
Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang dibolehkan agama, berarti dia telah memutuskan ikatan dengan Allah. Bahkan para ulama sampai berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, dia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia tidak boleh disolatkan ulamanya kaum muslimin kecuali oleh keluarganya sendiri. Bahkan ketika dia masih hidup, jika dia tidak melakukan ibadah sholat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai kepadanya. Seandainya dia suami itu harus menceraikan istrinya. Kenapa? Tidak halal bagi seorang muslimah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan sholat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat orang yang sengaja meninggalkan sholat, maka dia telah murtad dari Islam. Walaupun ini bukan menunjukkan pendapat semua ulama, tapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan sholat. Nanti di akhirat, sholat adalah amal pertama kali yang ditanya oleh Allah. Seandainya sholat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tetapi seandainya sholat seseorang itu rusak, maka semua amalan yang lain ikut rusak bersama dengannya. Sholat sesuatu yang tidak bisa kita abaikan apapun alasannya. Kita boleh tidak membayar zakat kalau tidak mampu. Kita boleh tidak haji kalau tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau tidak mampu, tapi dengan cara diqadha atau membayar fidyah. Tapi kita tidak bisa meninggalkan sholat, karena jika kita tidak bisa melakukan tepat waktu karena lagi musafir, kita bisa menjamaknya. Kita tidak bisa melaksanakannya di masjid karena uzur-uzur tertentu, kita bisa melaksanakannya di rumah. Tidak bisa melakukan dengan berdiri, bisa duduk ataupun berbaring. Tidak ada alasan meninggalkan sholat, karena saking pentingnya ibadah ini. Allah tidak mau kita memutuskan hubungan kita dengannya. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah memutuskan hubungan dengan Allah. Apa rasanya diputuskan tanpa alasan? Kita udah baik kepada seseorang, kita udah perhatian kepada seseorang, kita berkorban kepada orang itu, kita memberikan semua hak orang itu, tetapi tiba-tiba kita diputuskan tanpa alasan. Bagaimana perasaan kita? Sakit bukan? Begitulah perasaan Allah ketika hambanya memutuskan hubungan dengan Allah dengan cara meninggalkan ibadah sholat, padahal Allah selalu memberikan kebaikan dalam kehidupannya. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan sholat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga sholat, Allah akan menjaga kita. Barakallahu fikum. Sekian ceramah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.